في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang senantiasa ditunggu kehadirannya oleh umat muslim. Ketika bulan Ramadan tiba, umat muslim menyambut dengan penuh sukacita. Ramadan merupakan bulan yang keagungannya diagungkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan penuh dengan pahala yang berlimpah, sehingga wajah Ramadan senantiasa dinanti oleh umat muslim. Di bulan Ramadan, umat muslim menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan para malaikat. Malaikat sibuk dengan tugas-tugasnya di bulan Ramadan sebagaimana yang dikisahkan berikut ini. Surga selalu dihiasi dan diberi harum-haruman dari tahun ke tahun karena masuknya bulan Ramadan. Pada malam pertama Ramadan itu, muncullah angin dari bawah aras yang disebut Al-Mudsirah. Karena hembusan Al-Mudsirah ini, daun-daun dari pepohonan di surga bergoyang dan daun-daun pintunya bergerak, sehingga menimbulkan suatu rangkaian suara yang begitu indah. Tak ada seorang atau makhluk apapun yang pernah mendengar suara seindah itu, sehingga hal ini menarik perhatian para bidadari yang bermata jeli. Mereka berdiri di tempat tinggi dan berkata, "Apakah ada orang-orang yang melamar kepada Allah, kemudian Allah akan mengawinkan dengan kami?" Tak ada jawaban dan penjelasan apapun. Maka para bidadari itu bertanya kepada malaikat penjaga surga, "Wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini?" Malaikat Ridwan berkata, "Wahai para bidadari yang cantik jelita, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan." Para bidadari itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu pada bulan ini." Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan dan diterima puasanya, kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari itu kelak di dalam kemah-kemah di surga. Kemudian terdengar seruan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ridwan, bukakanlah pintu-pintu surga itu untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka untuk mereka yang berpuasa di bulan ini. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai dan singkirkan mereka ke dasar laut yang dalam, sehingga mereka tidak bisa merusak atau mengganggu puasa dari umat kekasihku Muhammad." Sebagaimana dalam hadis, jika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggu semua setan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Para malaikat itu dengan segera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah sebabnya di dalam bulan Ramadan ini kebanyakan umat Islam sangat mudah untuk berbuat amal kebaikan. Suatu hal yang sangat sulit untuk diamalkan pada bulan-bulan lain, gangguan setan dari kalangan jin, dan bahkan hawa panas neraka untuk sementara ditiadakan. Hawa sejuk surga yang penuh rahmat dan kasih sayang, Allah limpah ruahkan membangkitkan semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang harus dihadapi tinggal gangguan setan dalam bentuk manusia dan hawa nafsu.
yang mereka itu juga telah dilemahkan dengan adanya kewajiban puasa. Pada riwayat lain disebutkan, pada malam pertama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Barang siapa yang mencariku, maka aku akan mencarinya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya berkat kehormatan bulan Ramadan ini atau dan puasa yang dijalankan." Kemudian Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin atau malaikat-malaikat pencatat amal manusia untuk mencatat amal kebaikan dari 3 kelompok orang-orang tersebut dan melipat gandakan dan mengampuni dosanya yang terdahulu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala atau ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Pada setiap malam dari bulan Ramadan itu, Allah akan berseru 3 kali. Barang siapa yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Barang siapa yang kembali kepadaku atau taibin taubat, maka aku akan menerimanya kembali atau menerima tobatnya. Barang siapa yang memohon ampunan atau maghfirah atas dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya. Pada malam yang ditetapkan Allah sebagai Lailatul Qadar, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan rombongan besar malaikat untuk turun ke bumi. Malaikat Jibril turun dengan membawa panji hijau yang kemudian diletakkan di punggung Ka'bah. Ia mempunyai 600 sayap, 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan kecuali pada malam Lailatul Qadar. Yang bentangan kedua sayapnya itu melimbuti timur dan barat. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan pada para malaikat yang mengikutinya untuk mendatangi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengucapkan salam pada setiap orang yang sedang beribadah dengan duduk, berdiri, dan berbaring, yang sedang sholat dan berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya pada malam itu. Mereka menjabat tangan dan mengaminkan doa umat Nabi Muhammad SAW hingga terbit fajar. Ketika fajar telah muncul di ufuk timur, malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kembali, kembali." Para malaikat itu tampaknya enggan untuk beranjak dari kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kegaguman dan keasyikan berada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW yang diantaranya berbagai kelemahan dan keterbatasannya, berbagai dosa dan kelalaiannya. Mereka tetap beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar seruan malaikat Jibril untuk kembali, mereka berkata, "Wahai malaikat Jibril, apa yang diperbuat Allah untuk memenuhi permintaan atau permohonan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad ini?" Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka kecuali 4 macam orang." Mereka berkata, "Siapakah 4 macam orang itu?" Malaikat Jibril berkata, "Orang-orang yang suka minum minuman keras seperti khamr, alkohol, narkoba, dan sejenisnya. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi, dan kaum musyahin." Para malaikat itu cukup puas dengan penjelasan malaikat Jibril, dan mereka kembali naik ke langit, ke tempat dan cara ibadahnya masing-masing seperti semula. Ketika Nabi SAW menceritakan hal itu kepada para sahabat, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah kaum musyahin itu?" Nabi SAW bersabda, "Orang yang suka memutuskan persaudaraan, yaitu orang yang tidak mau berbicara karena perasaan marah, dendam, dan sejenisnya kepada saudaranya lebih dari 3 hari.
Malam berakhirnya bulan Ramadan, yakni saat buka puasa terakhir dan memasuki malam Idul Fitri. Allah menamainya dengan malam hadiah atau Lailatul Zaiza. Ketika fajar menyingsing, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun dan menyebar ke seluruh penjuru negeri-negeri yang di dalamnya ada orang-orang yang berpuasa. Mereka berdiri di jalan-jalan dan berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberi rahmat begitu banyak dan pengampunan dosa yang besar. Ketika kaum muslimin keluar menuju tempat-tempat sholat Idul Fitri dilaksanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, apakah balasan bagi pekerja jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya?" Mereka berkata, "Ya Allah, balasannya adalah dibayarkan upah-upahnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para malaikat, aku persaksikan kepada kalian semua bahwa balasan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dan salat-salat malam mereka adalah keridhaan dan ampunanku." Masya Allah, semoga kita menjadi salah satu orang yang mendapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan sejuta hikmah, bulan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya orang tahu keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka mengharapkan semua bulan menjadi bulan Ramadan. Di antara kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan di bulan Ramadan adalah puasa. Dan berikut adalah keutamaan dari berpuasa di dalam Ramadan yang dikumpulkan dalam hadis maupun Al-Quran. Yang pertama adalah diampuni seluruh dosa-dosanya, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua adalah puasa menjadi perisai atau tameng dari neraka. Yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Yang keempat, terdapat pintu khusus Ar-Rayyan yang disediakan khusus untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, dikabulkan segala doanya atau hajatnya. Yang keenam, dijaga dari godaan setan yang terkutuk, diluaskan kuburnya, dipermudah dalam menyeberangi jembatan Sirat, dan lain-lain sebagainya. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.